Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratih Anggoro Wirlis selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan saya Ade Bagus Nugroho, mahasiswa kelas MJ 510. Izin menyampaikan terkait topik BMC atau Business Model Canvas. BMC adalah alat strategis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memahami model bisnis suatu perusahaan secara menyeluruh. Konsep ini dikenalkan atau dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yaitu Business Model Generation. BMC memiliki 9 elemen yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah menentukan siapa saja target pelanggan atau kelompok yang dilayani oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah value proposition. Value proposition ini adalah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Apakah nilai tersebut dapat menyelesaikan masalah atau nilai tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya adalah channel atau saluran. Saluran ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan sampai ke pelanggan. Kemudian yang keempat adalah customer relationship, yaitu cara perusahaan membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Ini bisa berupa dari penjualan produk, langganan, lisensi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah key resource, yaitu aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis, seperti SDM, kemudian IT, teknologi, merek, dan modal perusahaan. Kemudian yang keenam, mohon maaf, yang ketujuh adalah key activities. Key activities ini merupakan aktivitas utama atau kegiatan yang harus dilakukan agar bisnis berjalan dan nilai sampai kepada pelanggannya. Kemudian yang kedelapan adalah key partnership. Key partnership ini adalah mitra eksternal yang mendukung bisnis seperti supplier, distributor, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Itu berisi biaya-biaya utama yang timbul dari menjalankan suatu model bisnis. Contohnya seperti biaya operasional, produksi, dan lain-lain. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait bisnis model Canvas dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita lanjut ke studi kasus. Di studi kasus kali ini saya mengambil sampel dari perusahaan Hungry. Nah, Hungry ini sangat menarik teman-teman karena di platform pemesanan online selalu menjadi rekomendasi yang atas gitu, rekomendasi teratas. Nah, ini yang membuat saya mengambil perusahaan Henry ini sebagai sampel. Henry ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di F&B, food and beverage, atau restoran sebenarnya teman-teman. Tapi Henry ini adalah multi-brand delivery only restoran. Awalnya Henry hanya melayani pemesanan secara online, namun dengan berkembangnya waktu dibuka juga outlet-outlet offline yang bisa dikunjungi langsung oleh pelanggan. Berawal dari tahun 2019, Hungry membangun multi-brand restoran cepat saji yang menjual berbagai macam kuliner, mulai dari menu lokal sampai dengan mancanegara. Tahun 2022, Hungry telah memiliki 5 brand dengan rating yang bagus dan 70 outlet yang tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa. Sampai dengan tahun 2025 ini,
usahanya terus berkembang dan memiliki 15 brand lainnya. Outletnya pun ikut bertambah teman-teman, jadi menjadi 124 outlet yang tersebar di berbagai daerah, tidak hanya di Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan coba analisis masing-masing elemen BMC dari perusahaan F&B ini, teman-teman. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment dari Hungry adalah yang pertama pekerja, mahasiswa, uh, generasi milenial, dan generasi C. Yang kedua adalah pengguna layanan pesan antar. Yang ketiga pelanggan korporat atau office catering. Dan yang keempat adalah food vlogger atau pecinta kuliner digital. Elemen yang kedua yaitu value proposition. Nilai yang ditawarkan oleh perusahaan negeri adalah yang pertama, multi-brand dalam satu dapur. Memiliki 15 brand yang bisa disajikan dalam satu outlet atau satu dapur yang dimiliki oleh Hungry. Kemudian kualitas dan konsistensi rasa. Kemudian yang ketiga adalah halal food. Hungry sudah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan dari Kementerian Agama. Kemudian harganya yang terjangkau. Kemudian yang terakhir pengiriman cepat dan efisien. Inilah kelima nilai yang ditawarkan oleh perusahaan Hungry. Selanjutnya, elemen selanjutnya adalah channel atau saluran. Saluran utama dari produk-produk Hungry ini adalah yang pertama platform delivery online. Hungry sejak awal sudah bekerja sama dengan platform delivery online yang sudah banyak digunakan di Indonesia seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Yang kedua adalah media sosial. Yang ketiga, website resmi dari Hungry dan aplikasi Hungry. Hungry mengeluarkan aplikasi sendiri, fungsinya sama seperti platform delivery online, namun hanya berisi brand-brand dari Hungry. Kemudian yang keempat adalah outlet fisik. Selanjutnya, revenue stream dari perusahaan Hungry. Sumber pendapatan utama dari Hungry adalah melalui penjualan makanan dan minuman via delivery online. Ini adalah major revenue dari perusahaan Hungry. Yang kedua adalah penjualan dine-in. Selain melayani secara online, Hungry juga memiliki outlet offline yang bisa langsung didatangi oleh pelanggan. Secara penjualan memang dine-in ini tidak sebesar penjualan via online, teman-teman. Kemudian yang ketiga ini baru potensi penjualan. Hungry memiliki brand minuman yaitu Kopi Daripada yang berpotensi bisa menjadi produk ready to drink atau minuman kemasan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Hungry untuk kedepannya sebagai potensi penjualan dari produk-produk Hungry. Elemen selanjutnya adalah relationship. Nah, yang pertama adalah transaksional yang praktis melalui aplikasi platform online dan aplikasi yang disediakan oleh Hungry. Sangat mudah, tinggal tap-tap saja, teman-teman. Kemudian program loyalitas dan promo. Banyak promo yang ditawarkan Hungry, mulai dari aplikasinya sendiri, kemudian kolaborasi dengan perusahaan lain, contohnya seperti Pintu. Kemudian promo-promo ini juga tersedia di platform delivery online seperti GrabFood, Shopee Food, itu juga sering kita temui. Contohnya seperti gambar yang saya sematkan, ini ada diskon up to 55%. Kemudian yang ketiga adalah engagement melalui media sosial.
Hungry juga aktif di media sosialnya, teman-teman. Ada di Instagram, kemudian ada di TikTok, kemudian selain itu ada juga YouTube resminya. Memang yang paling aktif adalah di Instagram dan TikTok. Engagement ini Hungry buat melalui konten-konten kreatif, video lucu, kemudian video tanya jawab dengan owner atau CEO yang tentunya menarik dan menambah interaksi dengan para pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah customer feedback loop. Yang dimaksud customer feedback loop ini adalah review dan rating teman-teman. Jadi rating dari pelanggan, kemudian rating-rating dari influencer, seperti contoh yang review yang saya cantumkan di sini teman-teman. Ada review dari food vlogger ya, contohnya dari Tan Boy Kun ataupun dari Mamang Kuliner. Jadi itu tadi 4 poin uh, yang bisa saya analisa untuk elemen customer relationship. Selanjutnya adalah key resource. Key resource ini ada 4 jenis teman-teman. Yang pertama uh, resource fisik, kemudian yang kedua adalah intellectual resource seperti brand, kemudian yang ketiga adalah human resource atau SDM, kemudian yang keempat adalah finance resource terkait keuangan seperti itu. Nah, inilah beberapa poin yang bisa saya analisa sumber daya utama yang dimiliki oleh Hungry. Yang pertama adalah uh, cloud kitchen dan outlet fisik. Cloud kitchen ini outlet-outlet dan outlet fisik ini uh, dapur yang disediakan oleh Hungry ya teman-teman untuk operasional pemenuhan pesanan. Kemudian yang kedua adalah brand internal ini intellectual research ya teman-teman. Brand internal maksudnya multi brand tadi. Ada 15 brand yang dinaungi oleh Hungry. Kemudian yang ketiga adalah R&D dan Chef. Ini saya highlight sendiri teman-teman karena melihat perkembangan menu dari tahun ke tahun ya teman-teman semakin banyak. Kemudian yang keempat adalah bahan baku dengan kualitas terjaga. Yang kelima sistem operasional. Yang keenam adalah pegawai. Selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama dari Hungry yang pertama dan utama tentu saja penjualan produk. Yang kedua tidak kalah aktifnya yaitu pengembangan menu dan research and development-nya. Kemudian yang ketiga operasional dapur dan pemenuhan pesanan. Yang keempat supply chain management, menjaga agar bahan baku tetap ada, berkualitas baik, dan tetap terjamin ya kualitasnya ya. Kemudian yang keenam adalah marketing dan branding. Branding Hungry ini sudah dikemas baik ya teman-teman melalui media sosialnya. Kemudian yang terakhir adalah data analisis. Nah, aktivitas data analisis ini sangat penting teman-teman untuk melihat brand-brand mana saja yang perform, kemudian brand-brand mana yang belum perform, sehingga mudah untuk mengevaluasinya. Kemudian selanjutnya juga bisa melihat behavior atau kecenderungan pelanggan dalam memilih produk. Nah, ini sangat penting untuk pengembangan menu-menu selanjutnya. Kemudian elemen selanjutnya yaitu key partnership atau mitra utama dari Hungry. Yang pertama adalah platform delivery. Platform delivery ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman, seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood, itu merupakan mitra utama dari Hungry. Kemudian yang kedua adalah supplier bahan baku. Kemudian yang ketiga adalah mitra logistik.
Nah, kedua kedua mitra ini saling berkaitan ya, teman-teman supplier dan mitra logistik. Memastikan bahan baku tersedia dan memastikan bahan baku sampai ke outlet dengan baik dan kualitasnya terjaga. Kemudian yang keempat adalah influencer dan partner marketing. Ini terkait dengan kegiatan marketing dan branding. Kemudian pemilik properti, ini terkait dengan outlet fisik yang dimiliki oleh Hungry. Kemudian yang terakhir adalah mitra Hungry. Selain penjualan sendiri, Hungry juga menjual kemitraan teman-teman. Jadi bagi uh, bagi teman-teman yang berminat bisa juga menjalin kerjasama kemitraan dengan Henry. Selanjutnya yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional atau kegiatan bisnis Hungry antara lain biaya untuk yang pertama bahan baku, kemudian yang kedua tenaga kerja, yang ketiga marketing dan promosi digital, yang keempat adalah komisi platform delivery. Karena Hungry memang major revenue-nya dari delivery online, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah R&D product, research and development product, dan pengembangan menu. Kemudian sewa lokasi, dan yang terakhir adalah maintenance peralatan agar tetap bisa digunakan secara optimal. Nah, itulah tadi teman-teman aktivitas bisnis perusahaan Hungry, perusahaan yang memang bergerak di bidang F&B. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan selain referensi yang sudah disediakan oleh Unsia ataupun dosen pengampu yaitu Bu Ratih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.